Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang memelihara hati, akal, pikiran, dan perasaan kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus, mampukan kami supaya boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Lukas 12 ayat 15 yang berbunyi, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah mewaspadai terhadap segala bentuk ketamakan hidup. Apabila kita mau mempertanyakan kepada diri kita masing-masing apakah perbedaan antara makan untuk hidup atau hidup untuk makan, mana yang menjadi prinsip hidup kita umat manusia milik Tuhan ini? Makanan jasmani adalah salah satu dari kebutuhan dasar hidup umat manusia yang telah ada sejak dunia dijadikan atau sejak umat manusia diciptakannya ini. Melalui pemberian makanan juga adalah salah satu cara Tuhan Allah Maha Pencipta itu untuk boleh kita akui sebagai pemelihara hidup dan mati kita umatnya, untuk mengingatkan kita bahwa umat manusia akan selalu bergantung kepada sesuatu yang di luar dari dirinya sendiri untuk dapat bertahan hidup. Lebih daripada itu, makanan bisa menjadi sesuatu yang kita idam-idamkan. Kondisi mengidamkan suatu makanan bisa jadi merupakan perwujudan dari keinginan yang lebih dalam. Kerakusan adalah keinginan yang berlebihan akan makanan. Umat manusia bisa saja memakan makanan secara berlebihan oleh karena tersedianya makanan yang berlimpah atau kehausan batin akan kenikmatan makanan tersebut. Di dalam hal ini, makanan bukanlah menjadi alat untuk memenuhi kebutuhan hidup, akan tetapi menjadi alat untuk memenuhi keinginan umat manusia akan kenikmatan secara kedagingan. Hal kerakusan itu sungguh berbahaya karena bisa merusak relasi atau hubungan kita dengan sesama umat manusia. Melalui nas renungan firman Tuhan pada hari ini, kita melihat bagaimana suatu kerakusan itu berkaitan erat dengan ketidakadilan sosial. Tuhan Yesus Kristus sendiri mengungkapkan bahwa perumpamaan tentang seorang yang begitu kaya dan sanggup memakan makanan dan minum begitu banyak, sementara di sebelahnya tinggallah orang yang miskin yang kelaparan sehingga harus mengais remah-remah yang jatuh dari meja orang kaya itu. Selain itu, jemaat Kristen atau gereja mula-mula di Korintus juga jatuh ke dalam dosa kerakusan yang menyebabkan perpecahan di antara mereka. 1 Korintus 11 ayat 21. Oleh karena adanya kerakusan umat manusia yang hanya lebih untuk mementingkan kenikmatan bagi tubuh jasmaninya sendiri saja, padahal ia mungkin sadar bahwa ada banyak orang lain di sekitarnya yang kelaparan. Akan tetapi ingatlah firman Tuhan yang ditulis pada Filipi 3 ayat 19 ini yang memperingatkan kita, kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Mari kita memohon kepada Tuhan Yesus untuk memberikan penguasaan diri, supaya kita dibebaskan diri kita ini dari ikatan belenggu, makanan atau minuman tertentu. Selain itu, mari kita memohon juga hati yang peka terhadap orang yang kelaparan dan berkekurangan. Kiranya kita dapat menjadi saluran berkat
bagi mereka, orang-orang yang ada di sekitar kita yang membutuhkannya itu. Sehingga mereka juga dapat melihat dan merasakan bahwa kasih Allah memenuhi kebutuhan hidup kita masing-masing di dalam diri kita pribadi maupun juga orang lain yang ada di sekitar kita, tetangga kita, satu persekutuan kita, dan semua orang bahkan di lingkungan masyarakat di mana kita tinggal mendapatkan saluran berkat melalui diri kita. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini, supaya kami sungguh-sungguh mewaspadai adanya suatu ketamakan hidup dengan segala bentuk ketamakan itu sendiri, supaya kami sungguh-sungguh sadar untuk kembali kepada keinginan dan kehendak Tuhanlah yang harus kami berlakukan. Karena Tuhan sudah memberi, maka kami juga harus menyalurkan berkat-Mu itu kepada orang yang memang layak menerima pemberian sebagai saluran berkat melalui diri kami pribadi maupun juga keluarga, maupun juga sebagai persekutuan jemaat atau umat-Mu dimanapun kami berada. Kami mohon juga agar Tuhan tetap memberikan kekuatan, keteguhan iman kami, terutama di dalam mengatasi segala sesuatu. Haruslah kami senantiasa mengandalkan Tuhan, jangan mengandalkan manusia, apalagi mengandalkan benda-benda mati di dalam melaksanakan segala sesuatunya, termasuk jangan sampai kami mengandalkan kuasa lain selain kemahakuasaan-Mu yang harus nyata dalam diri kami. Harus kami abaikan semua hal-hal yang berasal dari si iblis yang hanya untuk memuaskan keinginan kematian kekalnya itu di dalam hidup yang selama-lamanya, yang seharusnya dapat diperoleh oleh kami, tapi ketika kami pro kepada kuasa iblis, itu akan membuat kami mati selama-lamanya. Untuk itu bagian yang memang tidak bisa kami layak untuk menerimanya, yaitu hal-hal yang sifatnya tidak berkenan di hati Tuhan, supaya kami jauhkan dari dalam diri kami oleh pertolongan Roh Kudus. Sambutlah harapan dan doa kami kepadamu ini Bapa, karena kami bermohon dalam kerendahan hati, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin.